Balik kemekahan dan keanggunan Masjid Menara Kudus, terdapat satu cerita yang cukup menarik. Konon, tak banyak penguasa, pejabat, atau politisi, atau orang-orang yang memiliki kekuatan khusus yang mau singgah ke masjid ini atau berziarah ke makam Sang Sunan. Itu memang raja itu memang dibuat oleh Sunan Kudus. Sebenarnya untuk Sunan diberikan untuk guru beliau, yaitu Arya Penangsang. Masya Allah. Oh, memang itu raja. Itu memang dibuat oleh beliau Sunan Kudus itu. Ya, Oh. untuk Arya Penangsang. Masyarakat luas mengaitkan hal itu dengan cerita rakyat bahwa Sunan Kudus telah memasang Raja Kolocokro di gerbang pintu masuk menuju masjid. Raja itu konon mampu melemahkan semua kekuatan atau daya linui seseorang. Bahkan dipercaya penguasa akan segera kehilangan kekuasaannya jika melewati raja itu. Demikian pula bagi pejabat. Itu benar-benar ada. Karena apa? Sampai sekarang para pejabat nggak ada yang berani lewat situ, Mbak. Sampai sekarang. Tapi saya kira Berarti mereka merasa jabatannya dibantu oleh ilmu. oh, ya. Kalau jabatannya itu diraih dengan kejujuran, kapabilitas yang baik, dan memang keahlian yang mumpuni, yang bagus, Iya. Tidak ada masalah gitu ya. ada masalah. Iya, Masya Allah ini Allahu Akbar. Karena itulah beliau memasang Raja Kolocokro untuk menihilkan semua kekuatan, kedikdayaan, dan kekuasaan kedua pihak yang berseteru itu. Raja itu dipasang di pintu masuk panti Kudus, sehingga siapapun yang masuk dan melewatinya akan terkena daya dari raja yang dipasang oleh Sang Sunan yang terkenal kesaktiannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih untuk sedulur semua pada Ponsel Jagat yang selama ini sudah mendukung channel kami, sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Ponsel Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya ditemani sama Bang Indra, dan insya Allah kita akan mencoba melihat suatu tempat ataupun tempat itu memiliki sejarah yang konon sejarah atau mitos ya, antara dua itu. Memang tempat itu ada nilai sejarahnya dan ada mitosnya. Mitosnya yaitu apabila pejabat pemerintah ataupun presiden sekalipun jika melewati tempat itu akan istilahnya menetralkan energi negatif. Jika ada orang lewat situ punya linui atau keilmuan yang Hilang. itu akan menghilang ilmunya, yaitu di Gapura Masjid Menara Kudus. Menara Kudus. Nah, cerita dari yang saya dengar itu di situ ada raja ataupun doa yang dulu dibuat oleh Sunan Kudus. Nah, yang dikenal dengan Raja Kolocokro. Nah, nanti kita akan coba menarik gaib yang ada di menara yang menjadi gapura itu, energi yang menjadi sebabnya bisa menetralkan energi yang lain lewat situ. Nah, nanti kita coba menghadirkan, dan nanti kita akan coba masuk mediator. Nanti kita akan bertanya-tanya apakah benar ataukah hanya mitos saja. Tapi sampai sekarang itu masih belum ada pejabat itu berani sampai sekarang, dan dipercaya memang pernah terbukti salah satu kerajaan dulu itu, salah satu temenggung siapa itu yang karena ada perselisihan antara kerajaan itu saling kekuasaan, akhirnya Sunan Kudus memberikan itu raja itu. Tapi kita akan coba lihat dari sudut pandang gaibnya, karena untuk
nanti kita berdialog dengan bangsa gaib, karena bangsa jin dan sejenisnya itu suka berbohong dan menipu, jadi jangan dipercaya sepenuhnya. Ambillah sisi positifnya, jadilah penonton yang pintar, yang cerdas, sehingga bisa menambah ilmu, wawasan, dan wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung aja Bang Indra ya. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang di dalam Tuhan, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bentengi tubuh mediator yang ada di hadapan saya dari jin fasik, iblis, setan, siluman. Apabila ada yang memaksa masuk akan hancur, apabila ada yang memaksa masuk untuk memberikan informasi palsu, mengadu domba, semuanya akan hancur, otomatis akan hancur. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang dalam gelanggang, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu bangsa gaib yang penghuni di Gapura, Masjid Kudus, yang mengetahui tentang mitos ataupun yang bisa menetralkan energi yang lewat. Penunggu Gapura, Masjid Kudus dengan Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta hadir. Allah, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Allah. Seperti biasa, Jelma Sang Yang Nur Cahaya Nirwana hanya bisa menguasai mata, mulut, tangan, dan telinga. Kakinya terikat. Allah. Ikatannya semakin kuat. Sallallahu Muhammad. Disinkronkan semuanya, energinya disinkronkan, masuk dalam kondisi tenang, tidak ada rasa pertempuran, marah, tidak ada, hanya Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad, Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara ini? Dari golongan apa? Saya jin. Siluman? Jin. Dari jin. Oh. Sosoknya seperti apa? Saya orang tua. Oh, orang tua. Berwujud orang tua. Dari mana asalnya? Dari Masjid Menara Kudus. Oh, benar. Kamu yang ada tinggal di Gapura itu? Bukan di Gapuranya saya. Oh, di masjidnya? Masya Allah. Di halamannya. Oh, di halamannya. Oh ya, mohon maaf kalau saya mengganggu, dan mohon maaf sekali lagi, saya ingin coba membenarkan. Nah, kalau kamu bohong, kamu akan meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf kalau saya kurang sopan, tapi ini perlu dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Sang Yang Cahaya Nirwana, di hadapan saya jika berbohong akan hancur, akan meledak. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sekali lagi. Saya manggilnya apa ya, Mbah? Mbah aja. Ya. Tempat apa ini? Oh, ini tempat kami, Mbah, di Padepokan, Mbah, di Jawa Barat. Apa yang Mbah lihat di sini? Cahaya. Banyak cahaya. Oh ya, subhanallah. Ya, mohon maaf sekali lagi, Mbah, saya jika mengganggu Mbah kegiatan di sana. Iya. Saya suka tempat ini. Suka? Masya Allah ya. Oh iya iya iya. Adem, Mbah. Ini, Mbah, saya ingin bertanya, jika Mbah berkenan menjawab, itu alhamdulillah. Tapi kalau memang itu rahasia, tidak dijawab juga tidak apa-apa. Tentang banyak cerita itu orang yang punya linui atau pejabat pemerintah terutama, jika masuk Gapura Masjid Sunan Gunung
Kudus itu apakah benar-benar bisa hilang kekuasaannya ataupun ilmunya akan luntur? Yang kami dengar seperti itu, Mbah. Sebenarnya mereka salah persepsi saja. Oh, Ilmu yang hakiki adalah ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. subhanallah, ya. Kalau mereka yakin dengan iman yang kuat, Mm-mm. hidup mereka tidak akan ada yang punya ilmu. Oh, iya. Ilmu di luar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanyalah ilmu manusia. Masya Allah, ya. Jadi seorang pejabat pun, seorang presiden pun kalau lewat sana tidak akan ada apa-apanya. Oh, tidak akan pengaruh Tidak. luntur, jabatannya akan hilang gitu, tidak ya? Ya tidak. Oh, ya. Kecuali mereka membawa ilmu-ilmu yang tidak jelas. Oh, Seorang pengemis pun kalau mereka lewat situ dengan ilmu yang hitam, ilmu hitam atau ilmu apapun uh-uh. akan luntur. Oh, istilahnya akan luntur jika ilmu itu buruk. Ya, Oh, ya. ilmu yang hakiki itu adalah ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ilmu Allah itu ilmu yang paling tinggi. Ya. Tawakallah kepada Allah, jangan kepada ilmu. Iya, benar. Bersandarlah kepada Allah, jangan kepada manusia atau makhluk lainnya. Subhanallah, ya. Oh, berarti hanya istilahnya memang akan terjadi jika ilmu itu tidak baik ya. Oh, ya. Itu memang raja itu memang dibuat oleh Sunan Kudus. Sebenarnya untuk sunat diberikan untuk guru beliau yaitu Arya Penangsang. Masya Allah. Oh, memang itu raja. Itu memang dibuat oleh beliau Sunan Kudus itu. Iya, Oh. untuk Arya Penangsang. Karena pada saat itu Arya Penangsang mulai tidak baik dan banyak menyalahgunakan kepercayaannya Sunan Kudus kepada beliau, Oh, iya. termasuk penggunaan dari setan kober. Oh, Arya Penangsang itu kan dulu memegang keris setan kober itu. Ya, keris setan kober lah. Keris setan kober adalah kerisnya Sunan Kudus. Masya Allah. Berarti istilahnya digunakan oleh Arya Penangsang itu. Ya, banyak disalahgunakan. Banyak riset. Dan kesabaran dari Arya Penangsang banyak lupa, Ya. sehingga Arya Penangsang diberikan ultimatum kepada dari Sunan Kudus. Apa itu peringatannya? Iya, kalau kau lewat sini, kau akan hancur. Ilmu akan hilang semua. Makanya raja itu diberikan di gapuranya agar Arya Penangsang tidak pernah bisa masuk ke situ. Masya Allah. Oh, berarti asal mula raja itu ditanam itu karena ada peristiwa seperti itu. Iya, Peristiwa Arya Penangsang itu. Masya Allah, ya. Tapi hanya khusus beliau saja apa untuk semua kalangan manusia? sebenarnya untuk umum, Untuk semuanya gitu kan? Iya. Oh, ya. bahwa kalau mau ke masjid atau mau berdoa atau mau sholat, Iya. ya tidak usah bawa yang macam-macam. Iya. Benar. Kalau boleh tahu, Mbah, yang dimaksud dengan mantra Kolo Cokro itu sebenarnya apa, Mbah? Kok bisa sampai mempunyai kekuatan yang dahsyat seperti itu yang ditanam oleh Sunan Kudus itu? Apakah sebuah doa? Ya, Oh, Sunan Kudus juga kan beliau adalah
murid dari Sunan Kalijaga. Iya benar ya. Ya. Tapi dari energinya dari Raja Kalacakra itu apakah dari bangsa jin atau Maksudmu? energi yang disebut dengan Raja Kalacakra itu? Kalacakra itu isinya banyak. Oh, banyak. Bisa salah satu Mbak, apa itu Mas isinya? Sampai bisa mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat. Saya tidak bisa. Oh ya, tidak apa-apa. Oh, itu mungkin rahasia dan itu tidak dikenankan untuk umum ya, takut disalahgunakan ya. Iya benar. Mohon maaf. Jadi orang mulai mencari-cari Iya. Oh, ya. bagaimana menaklukkan Kalacakra. Oh ya. Ya benar, karena Kalacakra itu diberikan oleh Sunan Kudus karena beliau juga orang pilihan ya. Tidak sembarang orang memiliki itu ya. Masya Allah ya, benar-benar. Kalau untuk sekarang ini setan kober, keris setan kober itu yang banyak dibicarakan masyarakat itu, tapi belum tahu keadaan beradaannya itu di mana, Mbak. Oh, Masya Allah, sudah gaib. Sudah maksa. Masya Allah, ya. Berarti istilahnya nanti pemerintah walaupun siapa pejabat lewat situ tidak akan ada apa-apa gitu ya, Pak? Tidak akan ada apa-apa. Kalau dia memang tidak punya apa-apa gitu ya, benar-benar. Di dalam makam masjid tersebut ada makam Sunan Kudus. Ya. Ya masa berdoa untuk Sunan Kudus bawa macam-macam. Oh iya benar. Iya. Ya. Mau sholat bawa macam-macam. Iya. Jadi ya walaupun bisa masuk ya doanya ini ya, Mbak. Benar ya. Berdoa yang untuk berdoa. Bukan untuk meminta. Kadang banyak disalahgunakan seperti itu. Iya memang. Karena kepentingan nafsu manusia itu sendiri. Ya. Iya. Manusia yang tersetir oleh nafsu. Ya. Duh, terima kasih banyak Mbah, ini sangat keterangannya sangat luar biasa untuk saya pribadi. Saya kira mitos itu benar-benar ada. Karena apa? Sampai sekarang para pejabat nggak ada yang berani lewat situ, Mbak. Sampai sekarang. Tapi saya kira berarti mereka merasa jabatannya dibantu oleh ilmu. Oh, ya. Kalau jabatannya itu diraih dengan kejujuran, kapabilitas yang baik, dan memang keahlian yang mumpuni, yang bagus. Iya, tidak ada masalah gitu ya. Ada masalah. Iya, Masya Allah, ini Allahu Akbar. Iya. Memang ilmu itu adalah ilmu pengetahuan. Dan beliau, para pejabat itu punya akhlak yang baik. Masya Allah ya. Ilmu agama yang tinggi. Tidak akan terpengaruh, tidak akan. Betul. Iya. Saya takut jabatannya setelah lewat itu jabatannya lengser, Mbak. Manusia, Allahu Akbar ya. Kenapa? Di dalamnya itu penuh nafsu. Sebenarnya dia tidak mau ke dalam, tidak mau ke makam Sunan Kudus untuk berdoa, tapi meminta kepada makamnya maksudnya. Iya. Yang sebenarnya meminta gimana? Kepada Sunan Kudus. Banyak itu, Mbak? Banyak. Ini kan cuma permainan kata-kata dan niat di dalam hati. Iya, benar. Sedangkan beliau, ya Allah, limpahkanlah saya rezeki. Ya Sunan Kudus bantu saya. Bedanya di mana?
Minta sama Allah sama minta Sunan Kudus kan cuman kata-kata. Ya, Masya Allah, ya, ya. Ya itu kadang-kadang kepleset. Jadi musyrik jadi. Bukan minta kepada Allah, tapi minta kepada Sunan Kudus. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ya, ya. Ya mungkin ini buat pembelajaran kami semua, Mbah. Kalau datang ke makam itu sebaiknya bagaimana, Mbah? Ziarah ke para makam wali-wali yang ada di Indonesia lah. Menurut Mbah sebaiknya bagaimana? Ziarah itu untuk berdoa, untuk mendoakan arwahnya para yang di makam tersebut. Misalnya di makam Sunan Kudus. Iya. Doakanlah Sunan Kudus biar naik derajatnya. Masya Allah. Jadikanlah beliau dihapuskan dosa-dosanya dan sebagainya. Berikan Al-Fatihah. Berikan kalau mau membaca surat Yasin dan sebagainya silakan. Tapi jangan dengan embel-embel. Minta ini, minta itu. Minta ini, minta itu. Iya, iya, iya. Masya Allah. Di situ berarti ada penyusup bangsa jin fasik ya. Kalau untuk ini Mbak, sekarang di Masjid Kudus itu siapa penunggu utamanya Mbak? Dari gaibnya. Ada penunggu utamanya yang menjaga makam beliau. Kadang Sunan Kudus datang sendiri. Masya Allah. Di hari apa Mbak? Apa di waktu-waktu tertentu? Jarang. Oh, dirahasiakan. Ya, mohon maaf. Mohon maaf. Ya, ya, ya. Ya mungkin dari pembicaraan ini sangat banyak, sudah banyak ilmunya Mbah. Saya terima kasih sekali Mbah sudah berkenan hadir. Mohon maaf saya kalau mengganggu. Mungkin saya juga nggak berani berbicara lama-lama dengan Mbah, takutnya di sana sedang menjalankan tugas. Mungkin pesan untuk kami bagaimana tentang mitos tadi Mbah? Pejabat itu datang saja gitu ya? Ya datang saja. Ya. Kalau kalian pun tidak punya ilmu apapun, nggak akan lengser. Tidak akan hilang jabatannya ya. Iya. Kalau memang jabatan itu diraih dengan kejujuran. Betul. Ya. Kalau memang jabatan itu haknya mereka, Ya. haknya kita, Ya, nggak akan ada yang bisa mengambil ya. Iya. Ya, itu hanya mitos. Cuman mitos akan kenyataan jika orang itu memiliki yang tidak baik seperti ilmu hitam. Ya sudah Mbah, terima kasih. Mohon maaf kalau saya mengganggu dan kurang sopan dalam menghadirkan. Silahkan Mbah. Saya mohon pamit ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Mbak, penyakitnya dibawa Mbak. Penyakit-penyakitnya yang ada di tubuh orang ini dibawa Mbak. Sallallahu Muhammad, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Luar biasa. Walau bisabab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi keterangan dari bangsa gaib itu mengatakan bahwasanya ini hanya mitos, hanya cerita. Cuman akan kenyataan jika orang yang melewati gapura itu memiliki kekuatan yang tidak baik. Kalau dia tidak memiliki apa-apa, yang kekuatan yang baik ya nggak akan lengser gitu. Jadi silahkan para pejabat yang mau ziarah ke Sunan Kudus datang saja, asalkan jabatan itu didapat dengan benar dan kejujuran, nggak akan lengser jabatannya. Walau bisabab. Mohon maaf kalau ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.